ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Apa saja yang menjadi ruang lingkup dari ilmu teknologi pangan ini? Yang pertama ialah teknologi pengolahan pangan. Kemudian, yang kedua ialah kimia pangan. Yang ketiga ialah biokimia pangan. Yang keempat, mikrobiologi pangan. Dan yang terakhir, yaitu nutrisi pangan. Kita mulai bahas tentang teknologi pengolahan pangan. Teknologi pengolahan pangan fokus untuk mempelajari penanganan bahan pangan hingga menjadi produk makanan. Seperti pada pabrik atau yang skala kecil yaitu industri UKM. Nah, penerapan ilmu fisika, keteknikan mikrobiologi kimia, dan biokimia itu sangat penting untuk menghasilkan inovasi dan variasi produk. Contoh dari inovasi tersebut bisa kita rasakan saat ini, yaitu mie instan. Dan kemudian ada tepung mokaf yang merupakan modifikasi dari tepung singkong. Bisa digunakan sebagai substitusi atau pengganti dari tepung terigu. Kemudian ada juga beras analog, di mana kita membuat beras bukan yang berasal dari beras padi, tetapi dari bahan berkarbohidrat yang lain, dan dicetak menjadi beras. Kemudian ada kimia pangan, di mana kimia pangan ini mempelajari fenomena perubahan secara kimia yang terjadi selama bahan disimpan atau diolah menjadi produk. Beberapa reaksi kimia dapat terjadi selama bahan tersebut disimpan atau diolah. Di antaranya ada browning, yaitu pencoklatan, seperti ketika kita melakukan pembuatan roti, kemudian menggoreng. Kemudian ada juga denaturasi protein, seperti pada saat merebus telur atau menggoreng telur. Ada juga reaksi oksidasi dan hidrolisis yang biasa terjadi pada lemak dan minyak. Contoh di sini, pada saat kita melakukan penyangraian kopi, itu terjadi perubahan senyawa-senyawa kimia di dalamnya, di mana reaksinya akan menghasilkan cita rasa atau flavor. Selanjutnya ada biokimia pangan. Biokimia pangan di sini mempelajari peristiwa reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Makanan itu terdiri dari beberapa zat seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, zat-zat tersebut dimanfaatkan oleh tubuh melalui reaksi respirasi untuk dibakar menjadi energi, membentuk struktur tubuh. Nah, kemudian efek dari konsumsi tersebut itu perlu menjadi pertimbangan ketika produsen membuat suatu produk makanan. Berikutnya ada mikrobiologi pangan. Di sini mempelajari mengenai efek keberadaan makhluk hidup ukuran mikro atau jasad ternik seperti bakteri, kamir, seperti ragi, kemudian kapang seperti jamur untuk membuat tempe pada produk makanan. Nah, efek dari makhluk hidup ukuran mikro ini atau mikroba itu dapat berupa positif ataupun negatif. Positif, contohnya bisa dimanfaatkan untuk membuat yogurt, kemudian tempe, dan roti. Negatif, ketika dia menimbulkan penyakit, yaitu disebut dengan bakteri patogen, seperti penyakit tipes, ya. Kemudian bakteri yang pembusuk atau spoilage, di mana di sini dapat menurunkan umur simpannya atau membuat produk tersebut menjadi tidak tahan lama atau mudah basi. Yang terakhir yaitu nutrisi pangan. Nutrisi pangan di sini mempelajari mengenai efek dari produk pangan atau makanan dalam memenuhi kebutuhan gizi konsumennya.
Label informasi nilai gizi atau nutrition facts yang bisa kita temukan pada produk makanan merupakan salah satu peran dari cabang ilmu ini. Suplementasi, fortifikasi merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui produk makanan. Sekian video dari saya untuk perkenalan awal apa itu ilmu dan teknologi pangan. Nantikan video berikutnya mengenai ilmu dan teknologi pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.